Rapat-rapat malah kita Besil, orang krosok. Ayo apa? Baca lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang saya banggakan pengurus Nahdlatul Ulama PCI Korea yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan NU ke depan di Korea semakin jaya. Amin. Saya alhamdulillah siang hari ini bersama Bendahara Umum Bapak Dr. Bina Suhendra, ini yang paling berbobot di PBNU. Paling berbobot. Berdiri Pak, berdiri. Dulunya Direktur Utama Pabrik Obat Papros Semarang, Antimo. Dan juga bersama saya, istri saya, Ibu, juga salah seorang ketua Muslimat Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara yang saya muliakan, saya akan berbicara 3 hal. Pertama, apakah yang dinamakan manusia? Yang kedua, apakah Islam itu? Yang ketiga, apakah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam hal ini khususnya versi Nahdlatul Ulama? Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dipahami. Kesempatan yang baru kali ini saya bisa silaturahmi arham di Korea ini, dan saya lihat jauh sekali bedanya saudara-saudara kita yang kerja di Arab Saudi atau di Arab lah, hanya di Saudi, di Arab, dan dengan saudara-saudara di Korea. Yang di Korea ini mukanya bersih-bersih, gemuk-gemuk, sehat-sehat. Yang di Arab itu kurus-kurus dan kelihatan mukanya menanggung beban yang berat. Dapat majikan galak, dapat majikan yang semaunya sendiri, gajinya sedikit. Pertama kali masuk hanya 2,5 juta rupiah, 2,5 juta rupiah, 1.000 real. Sedangkan di sini jutaan, dan ada libur Sabtu Minggu, bebas bertemu teman, bebas berkumpul. Kalau di Saudi Arabia dilarang kumpul-kumpul begini karena bid'ah. Pokoknya yang tidak pernah Nabi lakukan itu bid'ah semua. Alhamdulillah, harus bersyukur kesempatan yang sedang Anda, kesempatan yang baik. Semoga mendapatkan rezeki yang halal. Kalau sudah cukup, pulang, jangan di sini terus. Indonesia juga membutuhkan tenaga-tenaga seperti saudara-saudara. Dan dakwah Islam membutuhkan tenaga ahli. Dakwah Islam di Indonesia membutuhkan tenaga ahli, membutuhkan aktivis yang memahami Islam dengan benar. Jadi kalau saudara-saudara sudah cukup mendapatkan rizqon halalan, thayyiban, mubarakan, pulang ke rumah. Yang sudah punya keluarga, pulang ke keluarga. Yang belum nikah, cepat-cepat nikah. Tunggu apa, nunggu tsunami lagi? Secukupnya lah, secukupnya. Kalau dilihat ke atas kurang terus,
melihatnya ke atas kurang, terus sudah kumpul uang ratusan juta juga masih kurang. Tapi kalau kita perhitungkan dengan baik, usia kita sudah berapa tahun, sisa berapa tahun, kapan kita akan kiprah di negara sendiri, kan itu. Secukupnya rezeki bisa jadi bekal sampai akhir hayat, insya Allah. Apakah manusia itu? Manusia dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran disebut insan. Apa? Insan. Insan itu manusia. Kata benda, kalimat isim, kalimat Arab. Kata kerjanya Anas. Tapi gak usah ditambahin urbaningrum, Anas itu aja. Anas, kata kerja, yuknis, inas, uns, mu'anasah, insan. Artinya apa? Artinya harmoni, intim, akrab, hangat, makhluk sosial. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Itu artinya harmoni. Allah menciptakan kita manusia, apapun warna kulitnya, dimanapun dia berada, apapun agamanya, selama itu menjadi insan, maka amanat yang paling melekat sejak lahir sampai nanti kita meninggalkan dunia ini, amanat memperjuangkan tatanan hubungan satu sama lain di muka bumi ini dengan hubungan yang harmonis, saling menghormati, saling mendukung, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Ini namanya insan. Kalau ada dua insan sedang konflik, gak saling nyapa, sudah 1 bulan, itu sebenarnya masing-masing ingin menyapa kembali, ingin kembali harmonis. Tapi kata si A, saya ingin kembali dengan si B seperti dulu akur, ingin sekali. Tapi jangan saya yang memulai, dia dong mulai. Saya kan senior, dia kan baru datang 5 bulan, saya sudah 2 tahun di sini. Kata si B, saya ingin kembali akur dengan si A, duduk-duduk bareng, jalan-jalan bareng, ke restoran bersama. Tapi jangan saya dulu yang mulai, karena saya sarjana, dia kan SD, saya kan operator di sini, dia kan kerja kasar. Ini apartnya. Artinya yang menghalangi insaniyah, keharmonisan kita adalah hawa nafsu. Apa namanya? Kepentingan. Kepentingan itu macam-macam. Ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan martabat suku, marga, ada kepentingan aliran, ada kepentingan madhab, ada kepentingan agama, ada kepentingan yang menjadikan kita satu sama lain tidak harmonis. Hawa nafsu semuanya. Oleh karena itu mudah-mudahan yang hadir di sini, terutama khususnya yang hadir di sini, mulai keluar dari sini, mari kita upayakan satu sama lain harmonis. Jangan ada ketidakharmonisan. Apalagi kita di perantauan, apalagi kita ditonton, dilihat oleh orang Korea asli. Kalau orang Korea sendiri sudah baik menerima kedatangan kalian, maka kita harus membangun keharmonisan antara kita dan mereka. Jangan sampai ada yang berantem, ada yang berkelahi, nggak ada kan? Nggak ada ya? Jangan sampai ada berantem, ada yang berkelahi, bertengkar. Ini semua datanya dari hawa, bertentangan dengan karakter hakiki sebagai insan. Nah, yang kedua, apakah Islam itu sebagai manusia Muslim? Apakah Islam itu? Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat, wa innamal Islam dinul ilmi wat taqafah, dinul adabi wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah.
Islam bukan hanya membawa doktrin, teologi, akidah, rukun iman, dan membawa doktrin, perintah ibadah, sholat, puasa, haji, zakat saja. Bukan hanya teologi dan ibadah saja, tapi Islam di samping membawa perintah iman, perintah ibadah, juga agama yang mendorong umatnya berilmu pengetahuan, berpendidikan. Yang kedua, beradab, berbudaya, bermartabat. Yang ketiga, berberi kemanusiaan, bermasyarakat. Yang pertama, umat Islam harus menjadi umat yang berilmu. Sungguh Allah tidak ridho, sungguh Al-Quran tidak ridho, Rasulullah tidak ridho kalau melihat umatnya bodoh, kalau melihat umatnya tidak berpendidikan. Oleh karena itu, membangun pendidikan, apa itu pendidikan agama atau pendidikan yang bukan agama, kewajiban bagi setiap muslim. Setiap muslim kita semua ini bukan hanya ketua NU, bukan hanya ketua umum PBNU, kita semua wajib berjuang nanti di daerahnya masing-masing, bagaimana di sana memajukan, membangun, mendorong agar pendidikan di desa kita masing-masing, di daerah kita masing-masing maju, berkualitas, bermutu. Jangan sampai umat Islam, umat yang jahil, juhala, bodoh. Kalau bodoh selalu dibohongi, diakalin, dipinterin oleh yang pintar. Kalau kita lihat misalkan di Indramayu ada kilang minyak besar, itu perusahaan besar kilang minyak Pertamina di Indramayu sama dengan Cilacap, sama dengan Dumai. Kalau saya lihat yang kerja di mesin bukan orang Indramayu. Orang Indramayunya apa? Cleaning service, penjaga pintu, pelayan minum teh, direktur. Ada orang Indramayu nggak? Banyak kan tadi ya? Padahal di situ ada perusahaan besar, tapi yang menjadi penentu kebijakan, menjadi yang menjalankan roda kilang minyak itu tidak ada orang Indramayu. Semua pendatang dia bukan orang Indramayu. Begitu pula pabrik semen di daerah saya, Palimanan, juga sama. Insinyurnya bukan orang Palimanan, orang Palimanannya tukang sapu. Nah ini akibat apa? Akibat kita bodoh. Oleh karena itu, kalau Anda, kalau saya, kita semua merasa bodoh, maka cukup saya saja yang bodoh. Anak saya jangan seperti saya. Paham nggak? Saya tidak mempermalukan Anda, mengatakan Anda bodoh, tidak. Kalau toh kita sudah kagum nasibnya seperti ini, tamat SD, tamat SMP saja, tamat sanawiyah saja, maka kita harus punya semangat. Anak saya nanti jangan seperti saya, gitu ya. Itu namanya kita menjalankan perintah Islam. 15 abad yang lalu, ketika dunia masih jahiliyah, Romawi jahiliyah, Persia jahiliyah, dalam ilmu pengetahuan, Islam sudah, Al-Quran sudah memerintahkan kepada umatnya, kalau ente, kalau kamu, siapapun orang Islam ingin mendapatkan kebenaran, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa kebenaran kita dapatkan dengan mimpi, dengan wangsit, dengan klinik mistik, gak bisa. Kalau kita mau benar, harus dengan ilmu pengetahuan. Anda sendiri kerja misalkan pabrik apa, pabrik bubut atau pabrik apa, las, harus pakai ilmu. Kalau tidak, salah semua. Begitu pula yang jadi imam, yang jadi roh syuriah, yang jadi khotib, harus berilmu, tidak asal-asalan. Tidak hanya mengandalkan jenggot panjang. Gak usah jenggotan, gak apa-apa, asal pinter. Daripada jenggotan baca Quran salah semua. Ini di Jakarta, bukan di sini. Al-Quran menegaskan, وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ
fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Ayat 54 surat Al-Hajj. Apa artinya? Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haq. Al-haq, kebenaran, harus melalui alladzina utul ilma, orang-orang yang saudara ingin kerja baik benar, ikuti insinyur yang punya ilmu. Saudara ingin bertani, ikuti ilmunya insinyur pertanian. Kalau Anda sendiri bukan insinyur, ikuti ilmunya insinyur pertanian. Anda ingin membangun, ikuti ilmunya insinyur sipil, teknik sipil, dan seterusnya. Nah, paham? Saudara ingin beragama yang benar, ikuti siapa? Ulama. Ikut ulama. Betul, nanti Nabi memang. Tapi kita nggak bisa langsung ke Nabi, tidak. Harus ikut ulama. Banyak sekali hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad, tapi dijelaskan oleh ulama. Tidak dijelaskan oleh Al-Quran, tapi dijelaskan oleh para contoh. Mau berapa jam cuma ngomongnya ini? 1 jam? 2 jam. Contoh, Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ditulis oleh para penulis Quran, karena Nabi Muhammad tidak bisa tulis. Yang nulis ada sendiri tim penulis, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan, itu yang penulis Quran. Tulisan Quran ketika itu saya nggak bisa baca itu, karena tulisan Arabnya waktu itu titik saja tidak ada. Kalau nggak percaya, nanti kalau saudara pulang ke Jakarta, mampir ke kantor PBNU, kantor saya punya fotokopi Quran ketika zaman Rasulullah. Saya sudah nggak bisa baca, paling ente. Yakin nggak bisa baca itu. Titik nggak ada. Bak sama, jim hak kok sama, dal kodoe, roza samawon, sin tidak beda, nggak ada titiknya. Nah, pertama kali ada titik itu yang membuat ulama, bukan Rasulullah, bukan sahabat. Ini orang kalau mengatakan kita harus ikut Rasulullah saja, nggak akan bisa baca Quran. Yang bikin titik huruf Arab, ba 1 di bawah, ta 2 di atas, ta 3 di atas, jim 1 di bawah, ha non titik, kok di atas. Ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Abul Aswad Ad-Du'ali. Bikin titik tahun 6